Perkenalkan, nama saya Dinda Paramita dengan NPM 23121290007P. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas terkait mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah bab 9, yaitu Manajemen Aset Daerah. Manajemen aset daerah adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aktiva atau aset suatu organisasi untuk mengoptimalkan nilai, efisiensi, dan penggunaannya selama siklus hidupnya. Nah, aset daerah adalah semua kekayaan aset yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, aset-aset daerah ini dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah atau local government use asset. Kemudian yang kedua itu ada aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik atau social use asset. Kemudian yang ketiga ada aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik atau surplus properti. Nah, tugas dan wewenang dari pejabat pengelolaan daerah dan pengelolaan aset daerah. Itu ada gubernur atau bupati atau wali kota, itu bertugas dan wewenangnya itu mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan dari DPRD. Kemudian ada sekretaris daerah, itu tugasnya dan wewenangnya itu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris barang milik daerah. Kemudian ada kepala SKPD, itu tugas dan wewenangnya itu mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kemudian ada kepala SKPKD, tugasnya itu melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Kemudian ada kuasa BUD, itu tugasnya menyimpan seluruh bukti kepemilikan barang daerah. Ada bendahara barang, itu tugas dan wewenangnya itu melaksanakan administrasi pembendaharaan barang daerah. Kemudian ada biro bagian perlengkapan. Nah, tugas dari biro bagian perlengkapan ini membuat rekapitulasi data kebutuhan pengadaan barang daerah. Siklus manajemen aset daerah. 1. Perencanaan, yaitu yang terdiri dari rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD. 2. Dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD. Berpedoman sebagai standar barang, standar kebutuhan, standar harga. 2. Pengadaan. Rangkaian kegiatan untuk memperoleh aset atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sebagai pemasok aset yang bersangkutan. Pengadaan aset daerah mengikuti ketentuan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. 3. Penggunaan atau pemanfaatan. Pada saat digunakan, harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset atau status penggunaan aset, unit kerja mana yang menggunakan, kemudian lokasi dan informasi terkait lainnya. Untuk pemanfaatannya itu bisa disewakan, kemudian di leasing, kemudian pinjam pakai. Keempat, pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan itu berupa administrasi, hukum, dan fisik. Untuk pemeliharaan rutin itu seperti perbaikan besar. Yang kelima, penghapusan atau pemindah tanganan. Untuk penghapusan ini dilakukan dengan pemusnahan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah, atau ditenggelamkan ke laut. Untuk pemindah tanganan dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar,
hibah dan penyertaan modal. Sistem dan prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi aset merupakan salah satu dari 4 unsur utama sistem akuntansi pemerintah daerah. 3 unsur sistem akuntansi pemerintah daerah lainnya adalah: yang pertama, sistem akuntansi penerimaan kas, kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan yang ketiga, sistem akuntansi selain kas. Sistem akuntansi aset pemerintah daerah berisi tentang ketentuan mengenai 1. Prosedur pengadaan barang, kedua, prosedur penyimpanan dan penyaluran, ketiga, prosedur pemanfaatan, keempat, prosedur pemeliharaan, kelima, prosedur tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi, keenam, prosedur perubahan status hukum. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Kompleksitas dan permasalahan manajemen aset Pemda tersebut bisa disebabkan karena 1. Belum dilakukannya inventarisasi seluruh aset daerah, 2. Belum dilakukannya penilaian atau appraisal atau seluruh aset daerah, ketiga, terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang atau secara tidak langsung oleh berbagai pihak, keempat, ketidakjelasan status kepemilikan antara beberapa jenis aset seperti tanah, jalan, jembatan, dan sebagainya. 5. Lemahnya koordinasi dan pengawasan aset pengelolaan aset daerah. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi: 1. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan. Kedua, pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi. Ketiga, ada saat digunakan harus dilakukan pencatatan atau administrasi secara baik. Keempat, pada saat penghentian harus dicatat, diotorisasikan. Sekian presentasi saya mengenai manajemen aset daerah. Apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.